Penyidik Bareskrim Polri memanggil 8 saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. 2 diantaranya adalah anak Panji Gumilang. Tujuan pemanggilan ini adalah untuk mengklarifikasi perkara dugaan TPPU yang dilakukan Panji Gumilang. Bareskrim Polri Selasa 25 Juli 2023 memanggil 8 saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Penyelidikan kasus dugaan TPPU korupsi hingga penggelapan Panji Gumilang dilakukan berdasarkan laporan hasil analisis yang diserahkan PPATK kepada Bareskrim Polri. Update dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang oleh pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Saudara PG. Untuk perkembangan kegiatan penyelidikan Saudara PG, Bareskrim Polri telah melakukan upaya melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait penggunaan audit dana BOS periode tahun 2022-2023 dan audit periode tahun 2017 sampai dengan 2020. Bahwa selain audit tersebut akan dilaksanakan audit terhadap dugaan pengumpulan zakat oleh pihak Al Zaitun atas pihak yang terafiliasi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dengan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama. Kemudian melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Diknas, didapatkan bahwa informasi bahwa tidak ditemukan daftar program studi SMK dengan atas nama Yayasan Pendidikan Islam ataupun Al Zaitun. Bahwa Kementerian Diknas melalui kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat akan melakukan penelusuran terkait adanya kemungkinan SMK dengan atas nama YPI ataupun Al Zaitun. Kemudian melakukan interview saksi Saudara S dan Saudara AH di Direktorat Tindak Pidana Umum dan Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen akte tanah yang diagunkan oleh Saudara PG. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang berkompeten yaitu Kementerian Agama Jawa Barat terkait dana BOS, Diknas Provinsi Jabar terkait SMK yang terafiliasi dengan YPI atau Al Zaitun, BASNAS atau Basnas terkait pengajuan Lembaga Amil Zakat YPI dan Al Zaitun serta stakeholder terkait. Sesuai dengan rencana pada hari ini Selasa 25 Juli 2023 akan dilakukan klarifikasi perkara dugaan TPPU Saudara PG dengan jadwal panggilan pemeriksaan klarifikasi perkara sebagai berikut. Yang pertama Saudara IP, jabatan Ketua Pengurus YPI, hubungan dengan PG adalah anak kandung. Yang kedua Saudara APU, jabatan Sekretaris Pengurus YPI, hubungan dengan PG adalah anak kandung. Yang ketiga Saudara IS, jabatan Bendahara YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Yang keempat Saudara AH, jabatan Pembina Anggota 1 YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Yang kelima Saudara MJA, jabatan Ketua Pengawas YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Yang keenam Saudara MN, jabatan Pembina Anggota 2 YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Yang ketujuh Saudara MAS, jabatan Pembina Anggota 3 YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Dan yang kedelapan Saudara AS, jabatan Pengurus YPI, hubungan dengan PG adalah anggota. Apabila kedelapan orang tersebut tidak hadir, maka akan diberikan undangan klarifikasi yang kedua. Untuk besok, Rabu tanggal 26 Juli 2023 akan dijadwalkan pemeriksaan klarifikasi terhadap yang pertama Saudara AFA, jabatan Komisaris PT Samudra Biru Mangun Kencana, hubungan dengan PG adalah anggota. Dan yang kedua Saudara MYR, jabatan Komisaris Utama PT Samudra Biru Mangun Kencana, hubungan dengan PG adalah anggota. Rabu 26 Juli, penyidik Bareskrim Polri kembali memanggil 2 saksi lain dalam kasus dugaan pencucian uang yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun.
Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Kapolres Banjar bersama Dandim 0613 Ciamis berpartisipasi dalam acara hajat bumi masyarakat adat Kampung Pulo Majeti, Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar. Tradisi yang dikenal dengan istilah ngabumi ke-5 ini digelar dalam rangka Tahun Baru Islam. Hajat bumi yang digelar masyarakat adat Kampung Pulo Majeti, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar mendapat apresiasi dari Kapolres Banjar dan Dandim 0613 Ciamis. Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo mengatakan hajat bumi merupakan aset wisata Kota Banjar, terlebih pelaksanaannya melibatkan pelaku UMKM. Kapolres Banjar meyakini hajat bumi memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian pelaku UMKM di Kota Banjar yang saat ini masih terpuruk akibat pandemi COVID-19. Tradisi hajat bumi ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat Pulo Majeti dan melestarikan budaya tradisional yang ada di Kota Banjar. Ini salah satu budaya yang perlu kita lestarikan, sehingga pada kesempatan juga dengan berbagai pihak bagaimana kita membumingkan untuk kegiatan ini. Bisa dilihat tadi mulai dari anak-anak SMP melihat untuk mengenalkan budaya yang ada di Kota Banjar. Dandim 0613 Ciamis, Letkol Infantri Wahyu Alfian Arishandi juga meminta para penggiat budaya agar mengajak generasi muda lebih mencintai budayanya sendiri. Tim Humas Polres Banjar melaporkan untuk Polri TV. Babin Kamtipmas Desa Bagi Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Bribka Agus Salim melaksanakan kegiatan sambang sekaligus menyerahkan bantuan sosial serta memberikan imbauan Kamtipmas kepada warga. Betau dah, Bu. Sehat tidak? Kegiatan sambang warga dan penyerahan sembako ini dilakukan Bribka Agus Salim kepada warga Dusun Bagi Papan Lauk, tepatnya di rumah Papu Saleh, seorang warga lanjut usia yang tinggal seorang diri. Oh iya. Bu Bidan, minta tolong dicek anunya dulu ya. Giat sambang warga lansia ini juga sekaligus dengan pemberian vitamin dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh bidan desa. Kegiatan ini menurut Bribka Agus Salim sangat berguna untuk mempererat jalinan silaturahmi antara Babin Kamtipmas dengan warga, juga untuk meningkatkan rasa bangga dan kecintaan masyarakat terhadap Polri atas kepedulian dan empati yang diberikan. Selain itu juga dapat menjadikan contoh positif kepada masyarakat lainnya akan pentingnya kepedulian terhadap sesama. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.